Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikuti Yesus Terjamin. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 1c dan 3. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah peristiwa penyembuhan orang tuli dan gagap, Markus penginjil langsung mengisahkan mujizat Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang yang mengikuti dia selama 3 hari dengan memberkati 7 roti. Markus mengedepankan simbolik angka 3 dan jumlah 7. 3 dan 7 menyatakan kebulatan dan kesempurnaan. Orang-orang itu telah mengikuti Yesus dengan bersungguh-sungguh selama 3 hari dan mereka tidak memikirkan rasa lapar mereka. Yang penting mengikuti Yesus. Tuhan Yesuslah yang tergerak hatinya untuk memikirkan bagaimana dia dan para murid harus mencukupi kebutuhan mereka. Ia meminta pendapat para muridnya, tetapi mereka balik bertanya pada Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Lalu Tuhan Yesus memberkati 7 roti itu dan memberi makan 4.000 orang dan mereka makan serta menjadi kenyang. Dan mereka boleh pulang sekarang. Saudara-saudari terkasih, saya tertarik pada kata-kata Tuhan Yesus yang menjelaskan bahwa orang-orang itu sudah 3 hari mengikuti dia. Mereka merasa cukup dengan mendengarkan Tuhan yang mereka ikuti. Tetapi Tuhan tidak mau mereka lapar dan rebah di jalan kalau disuruh pulang. Mereka ada yang berasal dari tempat jauh. Bagaimana ini murid-muridku? Para murid juga tidak bisa menyelesaikan persoalan itu. Tuhan Yesus mengambil alih masalah itu setelah ia menerima 7 roti dan ada
kepada mereka. Roti-roti itu diberkatinya, dan para muridnya disuruh membagikan kepada mereka yang sudah kelaparan mengikuti Yesus. Sosok Yesus ini telah mempesona orang banyak. Perkataannya telah membuat mereka bahagia. Namun, bagaimana dengan perut mereka? Saudara-saudari terkasih, apakah saudara tidak melihat bagaimana pedulinya Yesus kepada mereka yang sudah 3 hari mengikuti Dia? Tuhan Yesus juga tidak bertindak sendirian. Ia meminta pendapat para muridnya. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka yang mulai kelaparan ini? Dan para murid itu mengatakan fakta di lapangan kepada Yesus. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Tuhan Yesus tidak mau berdebat dengan para muridnya. Ia hanya bertanya, "Berapa roti yang ada padamu?" "Hanya ada 7," kata mereka. Mereka masih memiliki sedikit makanan, meskipun boleh dikatakan jauh dari cukup untuk memberi makan sekitar 4.000 orang yang telah mengikuti Yesus. Apakah Tuhan Yesus berkata, "Kok cuma segitu?" Tidak. Ia tidak berkata apa-apa selain menerima 7 roti itu dan memberkatinya untuk kemudian menyuruh para muridnya membagi-bagikan roti itu setelah ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Tidak hanya roti, tetapi ada beberapa ekor ikan yang diberkati Yesus sebagai teman makan roti itu. 7 roti yang telah diberkati oleh Tuhan Yesus itu ternyata bisa mencukupi orang-orang yang mengikuti Dia menjadi kenyang. Adakah kesan dan komentar para murid dan orang-orang yang mengikuti Yesus itu? Tidak ada catatan dari penginjil Markus selain ini. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Masalah selesai. Mereka tidak lapar lagi dan mereka tidak bakal rebah di jalan karena lapar. Saudara-saudari terkasih, judul renungan hari ini adalah Mengikut Yesus Terjamin. Pertanyaan saya, apakah alasan dan motivasi orang banyak itu mengikuti Yesus bahkan sampai 3 hari? Kok bisa? Mungkin mereka membawa bekal makanan. Tetapi setelah 3 hari apakah masih cukup? Yang tersisa ternyata hanya 7 roti dan beberapa ikan. Rasa-rasanya waktu 3 hari itu cukup sudah buat mereka mendengarkan Yesus berkhotbah dan mengajar. Tapi bagaimana dengan ruang tengah mereka? Apakah mereka tidak lapar? Itulah yang dipikirkan oleh Tuhan. Para muridnya juga harus memikirkan juga. Apapun yang masih ada dan tersisa haruslah dibawa kepada Tuhan untuk diberkati. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan para pengikutnya kecewa dan menolak Dia. Para murid harus terlibat untuk mengusahakan kesejahteraan para pengikut Yesus. Inilah poinnya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan mereka
yang mengikuti Dia kekurangan. Mengikuti Yesus, percaya padanya, kita tidak akan dikecewakan. Yesus adalah jaminan kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku percaya pada Yesus yang memberikan jaminan dan kesejahteraan bagiku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena memiliki Tuhan dan Juru Selamat seperti Yesus, yang tidak hanya harus didengarkan, melainkan juga memiliki kepedulian kepada kami yang percaya kepadanya. Tambahkan iman kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.